Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di PIM Podcast Inspirasi Matematika. Nah, kalau yang kemarin kita udah bahas beasiswa, sekarang kita bakal bahas tentang sesuatu yang menarik lah bagi mahasiswa, ya enggak? Iya, pastinya. Oke, sebelumnya kenalin kembali, aku Sherry Rizko sebagai Mbak Duta Tadris Matematika dan rekan Fru. Aku Muhammad Bustan Elidian, panggil aja Hidan, sebagai Mas Duta Tadris Matematika. Oke, di sini kita udah manggil narasumber nih, narasumber yang Masya Allah sekali lah ya. Bisa kita langsung sambut saja. Ini dia, Mbak India Ayu Salsabila. Halo Mbak. Nah, sebelumnya bisa perkenalan diri dulu Mbak. Oke, boleh. Mungkin udah banyak yang kenal kali ya. Iyalah, artisnya FTIK ya Mbak. Oke, sebelumnya kenalin aku Nindya Ayu Salsabila, biasa dipanggil Nindya. Jadi aku mahasiswa Teknik Matematika angkatan 2022 yang alhamdulillah baru kemarin selesai wisuda. Baru launching nih ceritanya. Fresh Graduate, benar-benar fresh ya Mbak. betul. Nah, di sini kita akan sedikit bercerita tentang kehidupan semasa perkuliahannya Mbak Nindya nih. Betul sekali. Oke, kita masuk ke sesi cerita-cerita nih. Nah, Mbak Nindya dulu kan kalau nggak salah pernah jadi anggota HMPS, lalu jadi lanjut ketum ya Mbak ya? Halo. Terus juga lanjut jadi senema ini kan? Iya, betul. Boleh diceritain dulu Mbak, gimana itu? Apa yang mendorong Mbak Nindya itu bisa aktif di luar akademik gitu? Jadi kalau dari aku pribadi sih mungkin karena dari background atau latar belakangnya itu dari SMP, MA itu udah ikut organisasi ya. Jadi menurutku kalau misal kita cuman sekolah atau kuliah terus pulang kayak kurang menantang gitu loh. Kayak ya apa ya, gabut nanti nggak suka gitu. Betul. Iya, sangat mau adrenalin ya, apalagi kan kalau misal ikut organisasi itu nanti harus menghadapi proker ini gitu yang banyak gitu. Jadi waktu masuk ke perkuliahan memutuskan untuk coba mau ikut organisasi lagi gitu. Nah waktu itu tertarik sama HMPS karena kan memang dari awal udah akrab sama prodi ya, langsung di prodi gitu. Jadi mau coba daftar HMPS kali aja keterima gitu. Nah alhamdulillahnya di periode pertama itu masuk di Departemen Pendidikan gitu. Waktu itu saya. Kemudian di periode selanjutnya alhamdulillah diamanahi sama teman-teman, sama prodi juga itu menjadi ketua umum Masya HMPS Allah. periode berapa ya? Periode ke-7 berarti tahun 2002 berapa berarti? 2024. Iya, 2024. Pas kita maba ya. Iya, betul. Kita baru masuk semester 1. Iya betul. Langsung yang dilihat saya ya berarti mukanya. Iya betul kan Iya. yang dicat terlebih dahulu Mbak ya. Ya, bener lagi. Kemudian di periode ketiga lanjut organisasi lagi tapi udah nggak di HMPS tuh. Jadi langsung nggak dari prodi terus ke fakultas, tapi dari prodi langsung loncatnya ke tingkat universitas. Jadi waktu itu saya coba ikut ke seleksi SEMA universitas dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk gabung di komisi B waktu itu. Jadi di periode ketiga saya tetap lanjut organisasi, tapi udah ranahnya nggak di prodi lagi, tapi pindah ke ranah universitas. Betul banget ya teman-teman. Langsung Masya Allah sekali perjalanannya ya. Langsung ke SEMA Unif ya. Iya betul. Apalagi seleksinya Seleksinya kita susah banget ya Mbak. Coba-coba. 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 Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Nah, Emang harus diawali dengan coba-coba dulu aja ya. Betul. memang terkadang kita harus mulai berlari sebelum berjalan ya Mbak. Aduh. Iya. Masuk. Oke Mbak, kan tadi udah cerita nih tentang awal perjalanan. Kalau yang aku dengar itu Mbak Nindya juga pernah ikut lomba ya? Lomba apa itu Mbak? Yang mana dulu nih? Biasanya ada aja Mbak. Oke, jadi kalau misal lomba yang aku ikutin selama kuliah itu ada beberapa ya. Pernah ikut Olimpiade Matematika, terus pernah juga di karya tulis kayak esai gitu, artikel dan lain-lain, terus juga pernah ikut lomba mikrokecil. Dan
Alhamdulillahnya Ada yang nyangkut, alhamdulillah. Walaupun ya nggak semua sih, yang penting coba gitu. Betul sih. Keren banget ya udah berani coba lomba-lomba. Itu tingkatnya apa sih, Mbak? Tingkatnya ada yang nasional, ada yang internasional. Masya Allah. Masya Allah. Sampai internasional loh teman-teman. Coba-coba. Nggak apa-apa. Nah, kalau setelah melihat perjalanan tadi udah full organisasi, terus ikut lomba gitu, gimana sih Mbak cara membagi waktunya itu gimana? Terkait manajemen waktu. Jadi kalau tentang manajemen waktu, menurut aku pribadi itu bagaimana kita menempatkan skala prioritas kita. Gitu. Jadi kalau misal ada di bidang akademik kayak buat kuliah, buat lomba, terus juga ada misal organisasi gitu, tergantung kalau saya itu membagi menjadi beberapa kelompok gitu. Jadi ada yang darurat dan penting, terus darurat, terus penting tidak darurat, sama penting gitu. Yang tidak darurat ini yang terakhir. Oke, jadi kalau menurut saya yang darurat, arti dari darurat itu yang deadline-nya paling dekat. Jadi yang harus kita kerjakan dulu. Jadi sepenting apapun hal penting itu, lebih penting lagi hal yang darurat. Gitu. Jadi kayak misalnya kita ada proker yang harus dilaksanakan. Biasanya kan kalau proker di weekend ya, di weekend gitu. Terus ada tanggungan tugas gitu. Tugas kan pasti ada deadline-nya. Nah kita lihat dulu tuh, kira-kira kalau tugas ini dikerjakan setelah proker itu memungkinkan atau tidak. Gitu. Kemudian sama juga dengan proker. Kira-kira kalau proker ini aku tinggal buat ngerjain tugas, kira-kira ngaruh nggak ya? Gitu. Apalagi kalau misal kita di organisasi, itu kan kita nggak hanya sendiri ya, nggak hanya individu gitu. Jadi kita kan bekerja dalam tim, gitu, dalam tim satu organisasi tersebut. Jadi tergantung kita menempatkan prioritasnya itu ada di mana. Dan di situ pasti nanti akan muncul waktunya, oh ya aku harus ngerjain tugas dulu, setelah ngerjain tugas aku ikut rapat, setelah ikut rapat nanti kalau misal ada persiapan lomba aku bisa nyiapin dalam lomba nih gitu. Jadi semua tanggungan atau tugas kita itu bisa terhandle seluruhnya. Masya Allah, ini juga, iya betul. Ini juga buat reminder ya bagi kita ya. Nanti ke depannya gimana buat organisasi, perkuliahan gitu ya. Berorganisasi boleh, tapi tetap harus selesaikan tanggung jawab. Betul sekali. Oke. Kalau dari tadi kan ada pengalaman ikut lomba, organisasi, sampai tulis artikel ya pasti ya Mbak? Iya. Skill apa sih Mbak yang ngaruh buat perkembangan diri melalui hal-hal Oke, buat upgrading diri ya. Kalau menurut aku pribadi, buat upgrading diri itu skills yang mayoritas kita dapat di luar konteks kuliah ya. Jadi di luar konteks perkuliahan yang kita dapatkan ketika presentasi dan lain-lainnya itu juga sebenarnya ada sih. Jadi kalau yang pertama menurut aku itu public speaking itu penting banget. Kenapa penting? Karena kalau misal menguasai apapun kita terhadap mata kuliah tersebut atau materi tersebut, kalau kita nggak punya kemampuan buat speakingnya itu, kita nggak punya kemampuan buat menyampaikan, lalu ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita punya itu untuk apa gitu loh. Jadi nantinya juga kita ke depannya dalam mencari prospek kerja susah karena kita nggak tahu tuh bagaimana menyampaikan bahkan dari diri kita ya. Misal coba perkenalkan diri kamu bagaimana. Kalau kita nggak bisa menyampaikan, nah itu menjadi kendala tersendiri gitu. Kemudian ada juga yang paling penting itu adaptasi. Contohnya karena kalau dari SMA atau dari SMA ke kuliah pasti kan kita butuh proses adaptasi ya. Nah adaptasi itu yang paling penting. Nggak cuma di kuliah doang, kalau misal kita di kerja juga sama tuh. Jadi ada adaptasi dengan rekan sejawat, rekan yang satu profesi, terus kemudian apalagi kalau dulu kan kita harus adaptasi tentang bagaimana kondisi kelas ya, apalagi kelasnya yang beda-beda gitu. Nah yang paling penting itu public speaking sama beradaptasi, itu sudah mencakup keseluruhan menurut aku. Apalagi kan kita kalau di tabris matematika fokusnya lebih guru, betul. Guru harus pandai bicara ya. Kalau kita nggak bisa public speaking, nggak bisa mengarahkan, gimana mengarahkan anak-anaknya? Iya, benar banget. Kesuksesan pengajaran itu ditentukan dari cara penyampaiannya. Iya, biasanya juga siswa kan suka sama gurunya, oh gurunya asik nih gitu ya.
Itu juga sih. Apalagi kan kita kalau di tadris matematika fokusnya lebih menjadi guru. Betul. Guru harus pandai berbicara ya pastinya. So, kalau nggak bisa, kalau kita nggak bisa public speaking, nggak bisa mengarahkan, gimana mengarahkan anak-anaknya? Iya, benar banget. Kesuksesan pengajaran itu ditentukan dari cara penyampaiannya ya. Iya, biasanya juga siswa kan suka sama guru yang gurunya asik nih gitu ya. Betul juga ya. Iya. Kalau public speakingnya bosenin, otomatis siswa Juga bosan. Bener. pada main sendiri mbak. Iya, apalagi kalau ada yang tidur gitu ya. Iya. Males banget. Aduh. Parah banget ya. Tidur di Iya. belakang. Ngomong-ngomong mbak Nindya ini katanya udah ngajar juga di bimbel. Nah, Jangan gitu sih ya. iya. Ada nggak sih hal yang bikin mbak Nindya itu kaget karena ternyata di kampus itu nggak diajarin, tapi pas tiba-tiba pas di bimbel, wah ternyata gini. Oh, oke. Paham. Mungkin yang baru ngehnya ya waktu kalau misal karena saya ngajar lesnya itu private, jadi kan by one ya, by one ke siswanya, jadi nggak terlalu susah sih, mungkin harus menyesuaikan karakter aja. Lebih susah kalau misal kita ngajar di kelas. Apalagi yang pengalaman pertama aku buat ngajar di kelas itu waktu PLP. Nah, yang bikin kaget itu ternyata kadang ekspektasi kita, oh nanti siswanya bakal gini. Ada yang misal, oh nurut, nanti ada yang aktif, terus suka jawab soal dan lain-lain. Ternyata ketika kita di lapangan itu yang lebih susah adalah bagaimana kita mengontrol anak-anak tersebut atau siswa tersebut. Jadi kadang kan ada siswa, mungkin dari kita juga pernah ya, ada yang kalau di kelas itu karena capek ngantuk itu malah glosor ya. Glosor gitu, Ngobrol sendiri. Iya, aku cepat sepatu gitu. Terus kadang suka ngobrol sendiri di belakang atau gimana. Terus kalau misal ditanya itu nggak mau jawab dan lain-lain. Nah itu yang bikin kaget karena kalau di perkuliahan kita kan belum praktek ya, belum praktek. Apalagi kalau misal pas micro teaching itu kan cuma sama teman-teman, jadi masih bisa kong kali kong lah bisa diatur. Nanti kamu gini ya, nanti kamu gini. Ternyata waktu kita di lapangan, siswa itu ya nggak bisa kita setting dulu kondisinya bagaimana gitu. Jadi yang bikin kaget sih lebih ke itu sih, bagaimana kita menghadapi siswa. Kalau boleh tahu itu tingkat apa ya mbak? SMP atau SMA? Kalau PLP itu kebetulan aku di MA, di SMA berarti. Kemudian kemarin-kemarin juga ada pengalaman mengajar di tingkat SMP. Jadi di SMP SMA udah tahu gimana kondisinya. Iya, karakternya beda. Betul, beda banget. Apalagi kan kalau SMP kan masih baru peralihan dari SD ya, masih anak kecil-kecil gitu. Masih labil gitu ya mbak? Iya, betul. Paling susah SMP berarti ya mbak? Lebih susah SMP sih, karena SMP kan masih sifatnya masih kekanak-kanakan ya. Mungkin kalau udah SMA kan udah lebih mateng lah ya, mungkin gitu. Terus di samping fokus organisasi, fokus akademik itu belakangan ini tuh banyak banget yang bilang itu IPK bukan segalanya. Jadi kayak kata-kata begitu itu bukan kita. Menurut Mbak Nin, setuju nggak sih kalau kata-kata IPK itu bukan segalanya, terus itu sekedar kata-kata penghibur? Kalau dari aku pribadi sih sepakat ya, sepakat banget. Sepakat ya teman-teman. Iya, sepakat banget. Oke, karena kenapa begitu? Karena kalau sekarang dari IPK itu kan berarti dari hasil ulangan-ulangan atau ujian kita gitu ya. Nah sekarang pun kalau misalnya ada tugas-tugas yang sering kita temui itu mahasiswa mengerjakan menggunakan ChatGPT. Biasa ya Mas, udah biasa. Contohnya nih guys, contohnya Mas Yudan. Nggak terlalu sering. Oke, jadi gitu. Nah, kenapa IPK bukan segalanya? Karena kalau misal di dunia kerja nanti, kalau misal melamar kerja nih, kita memasukkan CV kita misal, terus kayak ijazah dan lain-lain, mungkin kita lolos di seleksi administrasi tuh, kayak lihat bagus nih, misal HRD atau kepala sekolah atau apa gitu, lihat IPK-nya bagus nih 3,9 gitu, lah 3,9, lolos di situ. Tapi karena prospek kerja kita sebagai guru itu kan pasti kalau kita melamar pekerjaan sebagai guru ada praktek mengajar. Nah dari praktek mengajar itu sebenarnya
di situ tuh ilmu kita yang sesungguhnya dilihat. Sebenarnya kita beneran bisa mengimplementasikan nilai itu atau enggak, bisa membuktikan oh IPK aku 3,9, aku bisa membuktikan nih aku bisa ngajar dengan metode yang baik yang bisa diterima oleh siswa dengan teknologi sekarang mengikuti tren gitu. Apalagi siswa kan banyak yang gampang bosan ya, jadi kita juga yang harus menyesuaikan dengan bagaimana keadaan kurikulum atau pendidikan sekarang gitu. Jadi kalau IPK bukan segalanya, relate banget, yang penting skill kita bukan IPK kita. Ingat-ingat teman ya, bukan melulu tentang IPK, jadi kita harus upgrade skill biar kedepannya lebih bisa menguasai yang lain-lain. Nah, buat saran berbanding buat yang semester 4 ini, 4 semester ini fokus ke IPK doang banding atau IPK skalanya. Soalnya kan banyak ya dari teman-teman itu cuma fokus yang cuma IPK aja, yang penting kuliah gitu, Iya, bukan betul. organisasi atau apapun kegiatan lain. Sampai Startnya dari mana banding? Jadi mungkin seperti yang awal tadi sudah kita singgung ya, yang penting coba dulu, coba aja dulu. Coba aja dulu. Jadi kalau misal contoh kita ikut organisasi atau kita ikut lomba, ikut pelatihan dan lain-lain, modal awal kita itu coba itu karena kita nekat. Pasti awalnya Mas dan Mbak Duta ini juga mau daftar, Duta bingung, aduh nanti kalau nggak keterima gimana, nggak lolos gimana dan betul lain-lain, sih. benar ya? Betul. Nah gitu. Terus karena nekat pengen daftar, akhirnya daftar, ikuti segala seleksinya dan sampai sekarang gitu ya kan. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang mungkin sekarang masih fokus, aku mau fokus kuliah aja biar nanti IPK-nya tinggi, terus mendapatkan predikat wisudawan terbaik. Itu bagus, tapi juga harus diselingi dengan skill-skill kita teman-teman. Jadi skill-skill yang kita miliki yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang, yang akan berguna dalam prospek kerja kita dan lain-lain, itu harus dicoba atau di-upgrade juga ketika kita kuliah dalam masa kuliah. Nah, biasanya kalau yang sering aku dengar nih, pengen cepat-cepat lulus. Iya betul. Dari awal lagi, kapan ya lulusnya, kok lama banget gitu. Pengen cepat-cepat lulus ya, gitu. Saya juga nggak. Benar. Oke, jadi sebenarnya kalau dari teman-teman, buat teman-teman atau buat Mas dan Mbak Duta nih khususnya nih, harus memanfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin. Apalagi buat teman-teman tadi harus mencoba ikut organisasi. Kalau misal masih ada kesempatan, kalau misal ternyata udah nggak ada peluang nih buat ikut organisasi karena semesternya udah semester atas gitu, bisa kalian coba ikut pelatihan gitu. Pelatihan kan bisa yang diselenggarakan oleh MPS sendiri atau juga bisa yang ada penyelenggaranya itu dari luar gitu. Yang penting ya sesuai dengan minat kita aja gitu. Karena kalau misal kita udah tertarik dengan passion atau dengan skill tersebut, kalau kita melakukan pelatihannya atau mengikuti pasti dengan senang. Pasti senang banget. Terus kalau lomba itu juga sama. Jadi kalau misal kita takut kalah, ya nggak apa-apa. Kalau kalah namanya juga kita coba ya. Iya, yang penting nyoba dulu ya. Iya benar. Terus untuk kedepannya gimana? Kalau khususnya di matematika ya, kita di matematika itu pasti akan di cover, akan dihandle, akan dituntun oleh prodi banget. Apalagi untuk prodi kita yang sangat best banget lah. Tercinta ya, Mbak? Sangat tercinta, 8 deh. Harus matematika. Mantap. Mantap banget nih. Gitu. Kan udah banyak melalui kegiatan yang full banget ya, Mbak. Ada nggak sih, Mbak, momen burn out gitu, momen yang merasa gagal melaksanakan ini atau apapun yang dilaksanakan selama perkuliahan gitu? Pernah ya kalau misalnya burn out, terus apalagi kan kalau malam itu kadang kita suka overthinking ya. Itu emang Jam-jam rawan. kegiatan Sekarang juga. Iya benar, jam-jam rawan gitu. Kalau overthinking pasti pernah burn out, pernah. Apalagi kalau misal ternyata misal di organisasi, ternyata proker yang kita jalankan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Pasti kan kayak, aduh ini gimana ya, ternyata kalau ini gimana gitu. Terus pas lomba juga sama, kalau misal ternyata udah mengerjakan soal tersebut, misal olimpiade ini, kalau misal kita ulangan juga sama, udah mengerjakan soal, setelah itu pasti kita akan oh iya tadi ini salah di sini.
terus di situ jadi kayak penyesalan kenapa tadi nggak kerjain sesuai dengan ini dan lain-lain gitu. Kalau dari aku pribadi sih menyesal itu nggak apa-apa, kecewa itu nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa. Jadi kalau dari aku harus kasih ruang buat segala rasa tersebut gitu. Tapi jangan jadikan penyesalan, kecewa, sedih dan lain-lain itu sebagai titik titik finish kita gitu. Jadi kayak kita jadikan aja itu sebagai kayak stand buat istirahat gitu. Ini kita butuh istirahat tuh, kita butuh mengistirahatkan pikiran kita dan lain-lain. Setelah itu kalau misal kita udah mengistirahatkan, sudah refresh lah ya, sudah restart lagi, nah kita jalan lagi terus di situ. Jadi jangan jadikan burnout tadi itu sebagai titik itu berhenti, tapi hanya untuk titik istirahat. Jadi kita harus tetap semangat melanjutkan kehidupan ya Mbak. Iya, betul. Apalagi masih mahasiswa, masih muda-muda gini harus gercep ya Mbak. Semangatnya kan pasti masih membara gitu ya. Iya, kesempatan masih banyak. Apalagi Iya, yang betul. maba-maba itu ya Mbak ya. Iya, Pasti. itu masih panjang sekali itu perjalanannya. Masih jauh ya. Masih baru masuk. Masuk banget. Dia itu kan misal ya di dalam kelas pernah melihat temennya itu lebih pintar atau lebih aktif, lebih wah gitu ya. Itu gimana sih menghadapinya, misalnya aduh dia kok masya Allah banget ya. Kayak insecure. Iya kan kita merasa kayak insecure gitu. Itu cara mengatasinya menurut Mbak Dini. Kalau dari aku pribadi insecure pasti ya, apalagi kalau dalam hal organisasi, misal dia lebih pintar ngomong nih public speaking-nya, terus dia bangga, oh ternyata poin dia lebih tinggi dari aku ketika ulangan juga sama ketika di perkuliahan, ternyata kok IPK dia lebih tinggi, gimana caranya kita mengatasi, menghandle rasa insecure tersebut. Jadikan rasa insecure itu sebagai motivasi kita atau penyemangat kita. Jadi kalau misal kita nyerah karena insecure, kayak kok dia lebih pintar sih, aku nggak bisa gitu. Nah itu jangan katakan tidak bisa. No ya, no. Oke, jadi lebih baik kita katakan kok aku belum bisa ya. Gitu. Jadi kata-kata aku belum bisa itu berarti kita masih ada kemauan tuh. Contoh di organisasi, kok dia lebih pintar ngomong ya, public speaking-nya lancar banget, kok aku belum bisa, gimana caranya? Kita belajar lagi, bisa langsung kalau misal berani sama orang tersebut. Jadi kita jadikan orang tersebut itu sebagai role model kita, sebagai inspirasi kita gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain gitu. Tapi karena kalau misal kita nggak berani ke orang tersebut, kita bisa cari, sekarang kan ada di Google banyak, di YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain. Gitu. Jadi kita jadikan motivasi aja sebagai inspirasi kita. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Masya Allah, ini sedikit kata-kata ya biar kita nggak melulu insecure ya teman-teman ya. Ya betul. Berhubung waktunya sudah mau habis nih Mbak Din, tinggalkan pesan buat mahasiswa Tadris Matematika. Lebih penting jadi orang pintar cuma di atas kertas, atau lebih penting jadi orang yang mau terus belajar, mau terus berkembang, cari pengalaman gitu. Tadi pintar di atas kertas atau yang tetap mau belajar dan berkembang. Kalau bisa pilih dua-duanya ya. Iya sih, maunya gitu ya. Iya, kalau mau sih kalau bisa pilih dua-duanya. Tapi kalau misal disuruh memilih salah satu, saya lebih memilih ke yang belajar dan terus berkembang. Karena kadang orang yang sudah dicap pintar itu karena dia udah merasa oh aku udah bisa nih, nggak usah belajar gitu. Nah lama-lama dia akan kalah sama orang yang terus belajar dan berkembang. Jadi kayak terselip gitu. Nah lebih baik kita itu terus merasa kurang. Terus merasa kurangnya gimana? Jadi kalau misal kita udah punya ilmu A, oh ternyata si orang lain itu tuh punya ilmu A dan B. Gitu. Nah jadi kan di situ kita tetap mengupgrade diri lagi, kita belajar, berkembang, kita mengupgrade skill, terus mengupgrade di akademik, organisasi dan lain-lain. Jadi kita bisa menguasai semua elemennya tuh. Jadi nggak cuma di atas kertas doang. Iya. Kita bisa lagi boboiboy sebenarnya. Gitu sih. Begitu ya teman-teman, itu nasihat dari sesepuh. Tua banget kayak yang lebih tahu nih, udah lulus ya pastinya ya.
Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, kita itu harus terus belajar, terus berkembang, jangan cuma berpatok pada ya udah aku udah bisa kok, nanti aja lah belajarnya aja nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena kita udah lama banget ya cerita-cerita ini ya. Kayaknya berapa jam ini? 5 jam ya? Berapa SKS berarti? Nah, karena kita udah cerita yang seru-seru tentang perkuliahan, jadi kita tutup ya acara podcast hari ini. Terima kasih buat Mbak Nindya udah berkenan hadir menemani kami podcast berbincang-bincang tentang perkuliahan. Semoga nggak kapok ya Mbak kalau diundang-undang lagi. Aman. Kayaknya sekali masuk himatika, selamanya jadi himatika. Insya Allah. Jiwanya emang himatika sekali ya Mbak. Aduh, sepertinya sudah tertanam di dalam. Oke, kami selaku hostnya ya, saya Sheryl Rizko. Saya Hidan. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tonton video sebelumnya dan juga selanjutnya pastinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.